Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Senang bisa berjumpa dengan semua rekan-rekan mahasiswa pada pembelajaran psikologi industri. Perkenalkan, saya Alden Nelson. Saat ini saya diberikan kepercayaan untuk membantu rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah psikologi industri. Dan kebetulan saya sudah bekerja di dunia industri kurang lebih 25 tahun. Dan saat ini saya bekerja sebagai Head of Human Resource di multinational company. Dan saya sudah bekerja di perusahaan tersebut hampir 7 tahun sebagai managerial level. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Untrika. Saya mengambil teknik industri dan menyelesaikan pendidikan S2 saya di UIB, konsentrasi di strategic management. Jadi saya memiliki gelar yang berbeda, satu di bidang teknik, satu di bidang manajemen, sehingga kombinasi ini sangat penting bagi saya untuk memahami teknikal dan manajerial. Tugas utama saya sebagai human resource memastikan bahwa proses rekrutmen itu berjalan dengan baik dan bagaimana merekrut karyawan pada posisi yang benar dan orang yang tepat, sehingga saya menyimpulkan bahwa the right man on the right place. Setelah itu, bagaimana karyawan tersebut harus didevelop, dikembangkan. Dan bukan itu saja, selain dikembangkan, maka karyawan tersebut harus di-retain, dipertahankan, sehingga karyawan tersebut memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dalam mempertahankan itulah perlu kita melakukan yang namanya perbaikan terhadap remunerasi atau dikenal dengan kompensasi and benefit. Kita juga menjaga hubungan dalam industri tersebut, yaitu hubungan industrial atau industrial relation, dan bagaimana karyawan juga kita pastikan bekerja dalam hubungan harmonis yang baik, sehingga karyawan tersebut memiliki motivasi. Pembelajaran psikologi industri sangat erat kaitannya dengan yang pertama, belajar tentang bagaimana pengetahuan kita memanage human itu. Ketika kita memanage human, maka yang kita perlu perhatikan adalah behavior, perilakunya. Dan ketika perilakunya baik, maka perlu yang namanya cognition atau pengakuan itu. Tetapi ada karyawan yang tidak memiliki behavior yang baik atau negatif behavior, dan itu kita pelajari nanti dalam psikologi industri ini. Sehingga karyawan yang tadinya memiliki negatif behavior, kita perbaiki perilakunya sehingga menjadi positive behavior. Ketika karyawan memiliki positive behavior, maka muncullah motivasi. Tetapi ketika karyawan itu memiliki negatif behavior, maka demotivasi yang muncul. Oleh karena itulah perlu kita memahami bahwa industrial psikologi itu berhubungan tentang personal atau human, dan yang kedua berhubungan dengan organisasi. Ini akan kita pelajari terus dalam psikologi industri. Dan dalam psikologi industri ini ada 14 kali pertemuan. Setelah menyelesaikan pertemuan pertama sampai ke-7, nanti kita akan ada UTS, dan di dalam
UTS itu kita akan membahas teoretikal, ya. Setelah menyelesaikan pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14, maka ada UAS. UAS itu bersifat project. Dan project yang kita buat adalah bagaimana, ya, setiap kelompok nantinya membuat conceptual framework, ya. Dan ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Ini penjelasan singkat tentang psikologi industri, dan kita akan masuk, ya, dalam, ya, modul-modul berikutnya nanti, dan saya akan menjelaskan lebih lanjut, ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama tentang psikologi industri, dan rekan-rekan siap memasuki dunia industri. Terima kasih, dan sampai, ya, bertemu kembali, dan kita bersama-sama belajar tentang psikologi ini. Sukses selalu.